Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fras, Yaitu Aditya dan rekan saya Alika Nugraha yang selama 30 menit ke depan akan menemani Anda dengan cerita-cerita menarik di sepak bola hanya di propaganda program sepak bola. untuk Anda. Mantap sekali. Kalau di episode ini dan episode depan, kita ini bakal membahas pertandingan terbesar saat ini, Kak. Di dunia. Di dunia. Yaitu antara Nikita Mirzani. Bukan yang UFC artis itu, bukan. Ini adalah mempertemukan dua klub besar, yaitu Real Madrid dan juga Barcelona. El Clasico. El Clasico. Jadi laga antara Barcelona dan Real Madrid ini dikenal dengan tajuk El Clasico. Ini adalah laga legendaris yang membuat tajuk serupa diterapkan di negara lain. Jadi saking besarnya, negara lain juga ikut-ikut. Ada El Clasico versi sendiri. Misalnya versi Bandung dengan Persija Jakarta. Waduh. Laga ini kerap disebut sebagai El Clasico-nya Indonesia. Padahal tidak punya sejarah kayak El Clasico yang asli ya. Benar. Karena ini tuh mempertemukan dua pihak yang kuat yang memperebutkan sesuatu yang prestisius. Betul. Itu sebenarnya intinya. Itu intinya. Sama kayak bertemunya Maya dengan Mulan. Memperebutkan Ahmad Dhani. Tapi kemarin mereka bersatu karena L-nya ini baik. Iya, benar. L-nya tinju. Nah, ada sejarah panjang yang membuat Barca lawan Madrid ini tuh begitu diliputi kebencian, Kak. Wah. Masih mending lah diliputi kebencian. Kenapa tuh? Daripada diliput RRI. Wah. Nanti cuma suara doang. Iya. Gak ada. gambarnya. Pada suaranya ini lebay lagi. Iya, benar. Kadang bolanya out tapi kayak heboh. Dan rivalitas ini yang bertahan hingga hampir satu abad lamanya. Jadi panjang banget sebenarnya ya Madrid Untuk Barca. dijuluki sebuah pertandingan disebut El Clasico Clasico. tuh punya sejarah yang kuat. Kuat banget. Nah, emang ini ada cerita tentang kebencian dari lama nih. Konflik antara Real Madrid dan Barcelona itu intensitasnya begitu luar biasa. Begitu. Pada awal 1930-an, Barcelona ini telah menjadi simbol dan identitas dari Katalan. Nah, Barcelona menjadi antitesis dari Spanyol yang saat itu berpusat di Madrid. Madrid pusatnya ya. Betul. Puncaknya hadir pada 1936 ketika Jenderal Francisco Franco namanya melakukan kudeta. Nah, setelahnya Presiden Barcelona yang bernama Josep Sunyol ditahan dan dieksekusi tanpa pengadilan oleh bala tentara Jenderal Franco. Jadi bukan hanya bola nih ininya isunya. Itu serem banget ya kan karena ya dilatih sama Jenderal Franco lah. Betul. Si bala tentaranya. Sementara kalau dikasih tepung bukan jadi bala tentara, Kak. Bala-bala. Wah, bukan bala itu bukan makanan dong. Di era kediktatoran Miguel Primo de Rivera dan Jenderal Franco, semua bahasa dan identitas lokal di Spanyol itu dibatasi bahkan dibekukan. Jadinya bau gitu. Bukan. Beda lagi. Hal ini yang memicu kebencian warga Barcelona terhadap rezim fasis ini karena mungkin budaya lokal mereka tuh sampai dibekukan gitu ya. Pada periode ini pula Barcelona mendapatkan moto mereka yang terkenal yaitu Més que un club alias lebih dari sekedar klub. Gitu. Karena mereka tadi representasi dari Katalannya itu Barcelona tuh. Dan ini ada cerita tentang pengaruh Jenderal Franco dan juga Santiago Bernabéu. Yang mana jadi stadion sekarang. Betul. Di Madrid. Saat Jenderal Franco menguasai Spanyol, ia sebenarnya tidak terlalu suka dengan sepak bola. Tidak terlalu suka sepak bola. Betul, dia itu sukanya anime kalau. Wibu dia. Iya, anime apa kalau boleh tahu? Namanya itu sebenarnya Furanco. Kalau di Jepang Furanco. Nah, Franco ini disebut tidak memiliki klub kesukaan. Gak punya klub kesukaan. Betul, akan tetapi menurut nasionalis Spanyol, Franco ini dekat dengan Atletico Aviación dan Madrid FC. Meski demikian, ia juga ingin agar Barcelona sukses sebenarnya. Nah, kenapa tidak dekat dengan Madrid? Karena hingga 1951 ini Madrid ini tidak bisa dibilang sukses klub bolanya. Bahkan sejak 1939 mereka ini tidak pernah merebut gelar juara Liga. Jadi tim mediocre lah dari dulu. Nah, masa suka Madrid tapi Madridnya tidak dibikin juara kan aneh. Jadi harusnya kalau Franco suka Madrid juarain aja betul. Nah, kayak presiden bilang calon presiden selanjutnya rambutnya warna putih. Tapi dukungnya malah capres gemoy. Ada juga yang mikirin rakyat sampai rambutnya putih semua. Ada. Kan berbeda tuh statement sama kelakuannya tuh. Aduh, nah pada 1943 Santiago Bernabéu ditunjuk sebagai presidennya Real Madrid. Ia adalah mantan pemain Real Madrid dan juga Atletico Madrid. Jadi hampir separuh hidupnya tuh dihabiskan di Madrid lah. Saat perang sipil pecah pada 1939, ia bergabung bersama tentara nasionalis yang dipimpin oleh Jenderal Franco. Antek-antek Franco. Dan tentu saja dipimpin oleh Jenderal Franco. Betul. Karena pasti kaget, Kak. Kalau misalkan saat perang, ia gabungnya sama tentara Jenderal Sudirman. Kenapa dia jadi ikut perang di Indonesia bukan yang di Katalan? Harusnya perangnya di Las Palmas, ini malah di Banyumas. Sama-sama perang sih, tapi jauh. Nah, kehadiran Bernabéu begitu penting buat Real Madrid.
Lewat gagasannya, ia merestrukturisasi klub di segala hal. Oke. Ia menjadikan Madrid sebagai klub profesional, termasuk merekrut para profesional di bidangnya. Kayak misalkan Raimundo Saporta, terus ada Teddy Cahyono. Enggak, itu profesional sih, tapi nggak di sini. Itu untuk membuat hubungan dengan supporter semakin erat. Profesional mengadu domba. Satu strategi yang paling terkenal atau yang paling ambisius adalah membangun stadion dengan kapasitas terbesar di Eropa. Nah, ia juga membangun Ciudad Deportiva atau tempat latihan Madrid. Betul. Nah, Ciudad ini bukan pabrik ciu ya. Oh iya, bukan minuman Ciudad, keras. istilah dari Spanyol ini. Istilah dari Nah, Spanyol. puncaknya adalah ketika ia mendatangkan Alfredo Di Stefano. Nah, mendatangkan pemain top seperti Luis Moloni, Miguel Minos, Francisco Gonto, Hector Rial, Jose Santamaria, Raimon Kopa, sampai Ferenc Puskas adalah taktik yang wajar. Okay. Nah, mereka ini didatangkan untuk memudahkan jalan menuju kejayaan. Nah, namun Di Stefano ini jadi berbeda saat itu. Karena Stefano sendiri sebenarnya sudah sepakat bergabung dengan Barcelona. Jadi kalau beli pemain yang bagus dan mahal mah Biasa biasa. sebenarnya. Tapi ini Di Stefano ini yang jadi Di beda Stefano nih. ini ya benar ya. Dan tadi ada nama yang keren Kak. Jose Santamaria. Jose Santamaria. Itu kayaknya orang suci tuh. Nah, di Piala Champions ini jadi awal kebangkitannya Madrid, Kak. Betul. Jadi pada 1955, jurnalis L'Équipe, Gabriel Hanot, itu punya gagasan untuk membuat turnamen yang melibatkan klub-klub dari Eropa. Oke. Jadi dia ini terinspirasi dari turnamen serupa di Amerika Selatan. Udah Jadi Amerika duluan. Selatan udah duluan ya. Jadilah turnamen tersebut sebagai European Champions Clubs Cup yang awalnya diikuti oleh klub-klub undangan gitu. Nggak semua klub bisa ikut. Nggak semua klub bisa ikut. Yang mana kalau misalkan mereka nggak makan prasmanan, biasanya dikasih bingkisan. Isinya tuh teh pucuk sama mie instan biasanya. Yang khusus. Khusus. Nah, di sini ini faktor Bernabeu berperan. Soalnya Spanyol ini diwakili oleh timnya Real Madrid. Real Tentu Madrid. saja kan ibu kotanya. Sepanjang 5 tahun turnamen digelar, Real Madrid ini selalu menjadi juara alias 5 kali menang 5 secara kali beruntun. Wow. Nah, menurut sejumlah sejarawan dari sinilah Jenderal Franco mulai melirik Real Madrid sebagai bagian dari kekuasaannya. Soalnya Madrid ini menjadi representasi kehebatan Spanyol di dunia. Representasi kehebatan. Atau ya minimal waktu itu di Eropa lah. Benar ya. Nah, semusim setelah Madrid menjadi juara Eropa, mereka juga mulai menguasai Spanyol. Wah. Jadi sejak 56 sampai 75, Madrid itu udah 12 kali juara Gila. lagi. Dari yang asalnya mediocre tadi ya. Iya, betul. Sementara di periode yang sama Barca ini cuma 3 kali juara La Liga Sisanya. gitu. Jauh lah sama Madrid ya. Ketimbangan prestasi ini yang kian menambah besar rivalitas keduanya. Karena ada anggapan keberhasilan Madrid itu awalnya nggak murni karena kemampuan mereka gitu. Iya. Tapi ada pengaruh dari kekuasaan Jenderal Franco. Orang dalam. Orang dalam. Kayak ada Kak, teman saya ranking 1 terus. Oke. Dan ternyata ada pengaruh dari ibunya. Yang mana? Yang merupakan kepala sekolah. Wah, sudah pasti orang-orang curiga ya. Iya, dan temannya itu ada di sebelah saya. Udah juga saya pernah cerita itu. Orang dalam. Kalau si Adi tuh karena Pemilik orang yayasan. tuanya, iya, yang Itu ngasih lebih orang sumbangan. dalam lagi. Itu lebih orang dalam lagi. Nah, Menteri Luar Negeri era Franco, waktu itu namanya Fernando Maria Castella, bilang kalau Real Madrid adalah kedutaan terbaik yang pernah mereka punya. Sejak saat itu pula, Franco ini dianggap menjadikan Real Madrid sebagai klub pilihannya. Atau ya favoritnya lah. Benar. Jadi si Madridnya pun sebenarnya membaguskan nama Spanyol di mata dunia mungkin ya. Ya kita nggak pernah tahu sih karena emang mungkin kualitas Madrid waktu itu emang lagi bagus juga. apalagi kayaknya. beli pemainnya tadi yang jago-jago Jago-jago, gitu. bener. Jadi wajar aja juga gitu bisa menang di Eropa. Di Eropa. Menarik Kak. Bahasan yang pertama ini sejarah klasiko yang pertama soal pengaruh dari Jenderal Franco. Nah, jangan kemana-mana, tetap di Propaganda, program sepak bola. Untuk Anda.